gue suka bingung ya, gimana cara kita mengedukasi anak bangsa, apalagi generasi emas untuk mempertahankan nanti di tahun 2045. Ya lu lihat aja lah, berita-berita zaman sekarang nih. Contoh ya, ini contoh dan mungkin ya lu setuju atau nggak setuju itu terserah lu ya. Coba lu lihat guys ya, ada berita yang dimana polisi tangkap pocong viral di gedung SD yang resahkan warga. Bayangin, dan yang nonton banyak cuy. Yang nonton 646.000 ya dalam jangka waktu 3 minggu yang lalu ya. Sedangkan konten-konten edukasi yang lain tuh ya pada nggak ke-up. Cuman yang gue bingung nih, kenapa ini bisa ke-up banget itu. Tentang apa? Masalahnya apa? Ini tuh kayak mungkin karena mindset kita sebagai warga Indonesia tuh udah terlalu terpikat banget dengan istilah horor, dan pasti kita penasaran nih kira-kira ini bakal ketangkap apa enggak. Dan tentunya kalau misalnya gue lihat dari skema videonya juga, dan ya udah ini cuma sekedar video aja gitu. Dan ini cuma sekedar video dari jauh, kalau misalnya lu lihat ya, video dari jauh dan belum terbukti kira-kira pocongnya itu ada atau enggak dan ketangkap atau enggak. Dan ini ya tentunya gue yakin 646.000 aja yang nonton. Enggak ada aja ya. Kenapa kayak berita-berita kayak gini tuh harus di-up gitu di media? Mungkin gue tau lah untuk mencari sensasi atau nggak mencari clickbait atau mungkin red view segala macamnya. Ya bisa dibilang untuk menaikin rating lah. Tapi ya gue suka heran aja, kayak gitu kan bukanlah kayak bisa dibilang malah meminimalisir untuk persiapan nanti di tahun 2045 nanti generasi emasnya. Ya mungkin kalau misalnya lu lihat Indonesia juga jarang banget ya yang mereka bisa dibilang suka banget kalau misalnya buka YouTube, Instagram, atau TikTok dia nyari yang tentang edukasi. Jarang banget. Bisa dibilang mungkin ya 40-50% lah. Ini menurut keyakinan gue sendiri. 40-50% orang yang buka YouTube, TikTok, Instagram, mereka lebih maunya ya udah buka yang konten-konten hiburan. Karena apa? Karena mereka tuh udah terlalu capek menghadapi pekerjaan, menghadapi stres duniawi segala macamnya. Makanya kenapa untuk customer atau enggak viewer dari Indonesia itu bisa dibilang ketika dia itu buka YouTube, Instagram, TikTok, dia itu lebih seringnya nyari konten-konten yang hiburan dibandingkan nyari konten-konten edukasi. Dan tentunya ya lu kalau misalnya dilihat ya guys ya, dari beranda-beranda atau nggak mungkin lu sendiri punya beranda, coba lu cari di ya mungkin lagi viral atau nggak trending segala macamnya, itu jarang banget yang tentang edukasi. Itu lebih banyak yang tadi nih kayak misalnya ya akibat ketagihan judul. Emang ini edukasi bagus sih, edukasi, tapi gue masih ngakak banget yang tadi itu yang masalah tentang hantu-hantu, setan segala macamnya. Ya gue yakin ada yang gak setuju sama yang setuju sih. Cuman dan inilah kenapa bisa dibilang berita-berita kayak gini lu harus pilih-pilih dengan maksimal gitu. Jangan cuma lu gara-gara terima mentah-mentahan tanpa adanya lu riset lebih jauh lagi. Dan ini juga nih contohnya nih. Nah ini bisa dibilang lu tahu kan yang penjual es gabus tuh, yang dimana dulunya itu dikasihanin, sekarang malah dihujat. Karena bisa dibilang dia udah kita kasihanin lah, udah kita storyin, kita up biar viral. Tapi ketika dia udah dapat bantuan, dia malah ngelonjak cuy. Bisa dibilang dia udah dikasih hati, malah minta jantung, malah minta lebih. Ya tahu sendirilah, inilah kenapa banyak orang yang ketika dia mau berbuat baik, cuman dia takut kira-kira perbuatan baiknya itu disalahgunakan atau enggak. Nah inilah yang bisa dibilang ya takut gitu buat orang-orang untuk berbuat baik. Nah makanya itu kenapa ketika kita berbuat baik atau kita sedekah ke orang lain, jangan sampai kita berharap untuk apa yang kita dapetin untuk selanjutnya. Dan itu sebisa mungkin kalau misalnya sekiranya dia bohong kepada diri sendiri atau kepada masyarakat atau lingkungannya, ya udah yang tanggung itu dia. Tapi setidaknya amalan baik yang lu kasih ke dia itu nggak bakal dihapus sama Tuhan atau nggak Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu aja guys ya. Gue juga agak krisis sih, bingung juga bikin konten apa ya. Tapi waktu gue scroll agak aneh tadi, makanya gue ya udahlah langsung aja gue recording, gue ngomong aja gitu. Nggak tahu nih bakal viral apa enggak nih. Ya semoga bermanfaat, dan kalau misalnya ada bermanfaat atau nggak bermanfaat ya sorry banget. See you next time, bye.